Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep radikalisme dan terorisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan dan pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme menjungkir balikan nilai-nilai yang ada. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka intoleran atau tidak memiliki toleransi pada golongan yang memiliki pemahaman yang berbeda di luar golongan mereka. Mereka juga cenderung fanatik, eksklusif, dan tidak segan menggunakan cara-cara anarkis. Pengertian radikalisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut ahli Turmudi 2005, paham ini memperjuangkan berdirinya paham kekhalifan yang salah arti dengan menggunakan pola organisasi beragama. Yang kedua, Hafid 2020, gerakan radikalisme adalah sikap atau semangat yang membawa pada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan yang mapan dengan menggantikannya dengan gagasan atau pemahaman baru. Gerakan perubahan kadang disertai dengan tindakan kekerasan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang terorisme. Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal dan cara merampas harta benda orang lain yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran pada objek-objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas negara. Pengertian terorisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut Black's Law Dictionary, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan. Sekian dari saya akan berikan kesempatan bagi teman saya untuk menjelaskan materi berikutnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang terorisme di Indonesia. Latar belakang peristiwa bom di Bali yang dilakukan oleh teroris menggunakan bom bunuh diri adalah untuk memberikan efek yang lebih menyeramkan kepada masyarakat. Dengan bom bunuh diri diharapkan masyarakat lebih merasakan efek ketakutan yang seharusnya sesuai dengan tujuan peledakan bom tersebut. Latar belakang peristiwa bom di Bali berawal dari beberapa kejadian sebelumnya. Bali dipilih sebagai lokasi bom karena Bali adalah simbol yang banyak dikenal oleh masyarakat internasional. Dengan memilih Bali sebagai lokasi pengeboman, diharapkan efek yang diinginkan agar lebih mendunia daripada jika bom diledakkan di lokasi lainnya. Banyak orang asing yang berada di Bali sehingga sasaran para teroris ditujukan kepada orang-orang asing tersebut, terutama orang Amerika. Latar belakang peristiwa bom di Bali pertama juga berasal dari peristiwa di Poso dan Ambon. Bom Bali adalah balas dendam para teroris karena dalam kedua peristiwa tersebut banyak umat muslim terbunuh akibat konflik yang terjadi. Selain itu, bom Bali dilakukan untuk membela rakyat dalam sejarah perang Afghanistan atas penindasan yang dilakukan Amerika Serikat karena para teroris menganggap penyebab perang Afghanistan telah sangat menindas rakyat di sana. Yang keempat, latar belakang peristiwa bom di Bali terjadi karena para terorisme menganggap bahwa Bali merupakan wilayah kekuasaan yang maksiat dan lokasinya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kelima, terorisme juga memiliki paham radikalisme, di mana untuk menciptakan negara yang sesuai dengan keinginan mereka. Kronologi peristiwa bom Bali 2002 atau biasa disebut dengan bom Bali 1.
pada tanggal 12 Oktober 2002 di Jalan Legian Kutai Bali diguncang bom. 2 bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu pada pukul 23:05 WITA. Di sini lebih dari 200 orang menjadi korban tewas keganasan bom itu. Dan pada tanggal 16 Oktober 2002 di sini pemeriksaan sanksi untuk kasus terorisme itu mulai dilakukan. Lebih dari 50 orang telah meminta keterangan di Polda Bali. Pada tanggal 20 Oktober 2002, di mana tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri telah dibentuk untuk menangani kasus ini dan menyimpulkannya. Pada tanggal 29 Oktober 2002, di mana pemerintah yang saat itu dipegang oleh Megawati Soekarno Putri terus mendesak polisi untuk menuntaskan kasus yang mengoncang nama baik Indonesia. Nah, pada tanggal 30 Oktober 2002, titik terang pelaku bom Bali 1 mulai muncul. Pada tanggal 4 November 2002, nama dan identitas tersangka telah dikantongi petugas. Pada tanggal 5 November 2002, salah satu tersangka kunci ditangkap, dan pada tanggal 6 November 2002, 10 orang yang diduga ditangkap di sejumlah tempat di Pulau Jawa hari itu juga. Pada tanggal 7 November 2002, satu sketsa wajah kembali dipublikasikan. Di sini saya akan melanjutkan tentang respon dan kebijakan pemerintah dalam menangani aksi terorisme di Indonesia. Yang pertama yaitu kerjasama internasional dalam menangani aksi terorisme di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan upaya penegak hukum melalui kerjasama internasional, karena di mana mengingat terorisme juga merupakan kejahatan internasional. Yang kedua adalah di mana peningkatan di bidang militer. Pencegahan terorisme dalam bidang militer dengan cara memperbaiki persenjataan, penambahan personil, pergantian personil, dan juga membentuk pasukan khusus terorisme. Dan yang ketiga adalah upaya penegakan di bidang hukum. Dalam hal ini, penegakan undang-undang yang telah ada tujuannya adalah meningkatkan pencegahan dan memberikan efek jerah pada pelaku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang radikalisme. Secara sederhana, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu yang pertama, sikap tidak toleran dan tidak menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan tidak menganggap orang lain. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pandangan saya tentang terorisme. Terorisme menurut saya adalah suatu tindakan kejahatan yang menimbulkan banyak korban. Dan tindakan ini dilakukan di tempat yang ramai seperti gereja, masjid, taman, dan lain-lain. Terorisme ini juga dilatar belakangi oleh kolonialisme, ya, di mana orang-orang yang tergabung di dalam organisasi ini masih memerangi unsur-unsur kolonial yang ada di Indonesia. Salah satunya unsur agama, di mana hal ini yang membuat suatu tindakan terorisme tersebut banyak terjadi di gereja-gereja yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Pendapat saya mengenai peristiwa bom di Bali adalah itu sangat tidak boleh dicontohi, karena peristiwa tersebut membuat jumlah wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, jumlah kunjungannya semakin menurun. Apalagi kalau pelakunya orang Indonesia sendiri, itu sangat-sangat merusak nama negara sendiri. Selain itu juga dari aparat keamanan
harus menjaga keamanan negara dengan sangat ketat sehingga tidak terjadi kecolongan untuk peristiwa radikalisme dan terorisme. Menurut pendapat saya tentang peristiwa bom Bali 1 pada tahun 2002, di mana sama sekali tidak patut dicontohi. Karena apa? Semenjak adanya bom Bali tersebut, wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri itu jumlahnya mulai menurun. Apalagi kalau pelakunya itu orang Indonesia sendiri. Di situ mereka merugikan sama mereka. Selain itu juga keamanan dan aparat keamanan di Indonesia juga harus lebih ditingkatkan lagi. Pandangan saya mengenai isu radikalisme dan terorisme. Nah, teman-teman, sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, kita tahu bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban massal atau kerusakan dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Nah, isu radikalisme dan terorisme yang marak saat ini menjadi masalah kompleks yang harus dipecahkan setiap elemen masyarakat, karena hal ini menyangkut sebuah ideologi seseorang, terutama sebagai generasi muda. Sudah sepatutnya kita selektif dan memperluas sudut pandang kita dalam melihat situasi. Isu radikalisme dan terorisme disebut erat kaitannya dengan media. Jadi, sebagai generasi muda, kita harus membentangi diri dari hal tersebut dengan menggunakan iman dan memperluas wawasan. Kalau bukan kita, siapa lagi?